Kisah ini berawal dari sebuah cairan misterius yang berwarna hijau ketika disuntikkan ke kuning telur bisa memicu untuk menggandakan diri. Di sisi lain, di kota Walk of Fame, masyarakat sedang menyiapkan sebuah penghargaan berupa bintang kepada Elizabeth Sparkle. Dia adalah sosok figuran bintang papan atas yang bisa menghipnotis semua orang karena memiliki paras yang cantik serta badan yang seksi. Bak bidadari di dunia nyata. Akan tetapi karirnya pun mulai meredup karena dia dikikis oleh usia. Dia banyak dilupakan oleh semua orang. Wanita seksi ini yang berbaju biru bernama Elizabeth Sparkle. Dia mantan bintang Hollywood yang terlupakan. Suatu ketika saat dia di kamar mandi setelah melaksanakan acara syuting, dia tak sengaja mendengar bahwa sang produser sedang mencari pengganti Elizabeth yang lebih muda. Karena sang produser sendiri berpikir karena sang Elizabeth sudah terkikis usia. Setelah mendengar percakapan itu, sang Elizabeth menaruh rasa kekecewaan yang mendalam. Tak lama kemudian, rapat pun diadakan oleh sang produser. Dia memberitahu kepada para kru yang lain bahwa akan ada bintang baru yang akan menggantikan Elizabeth. Sontak Elizabeth pun merasa kecewa saat mendengar pemberitahuan tersebut. Saat perjalanan pulang, Elizabeth melihat foto dirinya yang terpampang di papan reklame telah diturunkan oleh petugas, sehingga membuat Elizabeth terganggu dalam mengendarai kendaraan, yang membuatnya kecelakaan. Namun, akibat kecelakaan tersebut, Elizabeth tidak terluka sedikit pun di bagian tubuhnya. Namun, salah satu dokter melakukan pemeriksaan terhadap Elizabeth sebelum dia mengembalikan jaket milik Elizabeth. Setelah Elizabeth mendapatkan sejumlah perawatan serta pemeriksaan, dia tak sengaja menemukan sebuah zat aneh di dalam kantong jaketnya. Zat tersebut bernama The Substance dan disertai dengan keterangan akan membawa perubahan. Kini Elizabeth telah resmi dinyatakan berhenti dari acara yang membuatnya terkenal. Kini dia pun merasa penasaran dengan apa yang ditemukan di kantong jaketnya. Akhirnya dia pun menyelidiki apa kegunaan serta khasiat yang dihasilkan oleh zat tersebut. Akhirnya dia pun menemukan sebuah video yang menerangkan bahwa zat tersebut jika digunakan dengan satu suntikan, Elizabeth bisa mengaktifkan DNA-nya dengan versi terbarunya. Dengan satu suntikan, Elizabeth bisa bertahan 1 minggu dengan versi terbarunya. Setelah efek zat tersebut habis, dia akan kembali ke wujud aslinya. Elizabeth pun merasa kaget dengan penemuannya. Setelah berpikir panjang, Elizabeth pun memutuskan untuk memakai zat tersebut. Dia mempersiapkan alat-alat untuk memakai zat tersebut. Setelah dia mempersiapkan alat-alat yang akan dipakainya, dia menghadap ke sebuah cermin. Dia memandang lekukan tubuhnya yang sudah tidak muda lagi. Besar harapan untuk Elizabeth setelah memakai zat tersebut bisa merubah tubuh serta wajahnya kembali muda lagi. Dia pun mulai menyuntikkan cairan tersebut ke dalam tubuhnya. Namun, sebelum itu dia mengikat sebuah lengannya agar tidak merasakan sakit yang mendalam. Setelah dia menyuntikkan ke dalam tubuhnya, dia pun menunggu reaksi zat tersebut. Selang tak berapa lama, zat itu pun mulai bereaksi. Dia merasakan pusing yang hebat. Tiba-tiba, Elizabeth tergeletak hingga tak sadarkan diri. Namun, setelah itu, kulit dari badan Elizabeth mulai mengelupas. Setelah melewati fase yang menjijikkan, akhirnya badan Elizabeth yang baru telah hadir kembali. Dia melihat tubuh yang sudah lama, yang sudah keriput, tergeletak tak berdaya. Dia pun berkaca ke sebuah cermin dan melihat penampilan barunya. Dia pun sontak kaget melihat penampilan barunya yang sangat cantik dan menawan. Setelah itu, dia melihat tubuh lamanya yang sudah menjijikkan. Dia pun muntah zat hijau. Dengan rasa jijik, dia pun menjahit luka di tubuh yang lama agar luka di punggungnya bisa tertutup. Dengan wajah yang baru, kini Elizabeth ingin mengikuti audisi ajang kecantikan serta ingin mencari tahu siapa sosok pengganti Elizabeth yang dulu. Setelah sampai di lokasi audisi,
Betapa kagetnya dan terpukaunya juri melihat keindahan dan lekukan tubuh Elizabeth yang baru. Kini Elizabeth yang dulu telah tiada, dia mengganti namanya dengan nama Zhu. I'm Sue. Setelah dia lolos dari seleksi tersebut, dia bertemu dengan produser lama yang telah memecat si Elizabeth yang dulu. Produser tersebut sangat takjub melihat keindahan tubuh si Zhu. Produser tersebut mengatakan bahwa dia akan tampil perdana di akhir pekan. Saat berjalan pulang, Elizabeth yang telah berubah menjadi muda mulai menarik perhatian yang sudah lama tidak dirasakannya. Dalam 6 hari berikutnya, dia sibuk mengelola cairan zat kimia dan berbagai sesi pemotretan, memposting gambar dirinya yang tampak sempurna di mana-mana. Meskipun jadwalnya sangat padat, dia tetap memperhatikan tubuh lamanya dengan teliti, memastikan tubuh lamanya terpenuhi. Namun, di hari berikutnya zat kimia tersebut telah habis. Zhu, tubuh baru Elizabeth, mendekati tubuh lamanya untuk menyambungkan infus. Namun, saat darah Elizabeth yang lama mengalir ke dalam sel tubuhnya, Zhu tiba-tiba pingsan. Beberapa waktu kemudian, Elizabeth yang lama terbangun dari koma, merasakan berat tubuh wanita muda yang tak sadarkan diri menimpanya. Elizabeth yang lama, dia hanya bisa menatap tubuh barunya yang sudah tergeletak tak berdaya. Di pagi harinya, si Elizabeth yang lama mulai mengatur jadwal antara tubuh baru dan tubuh lamanya. Dia juga membeli beberapa banyak untuk stok bahan kimia untuk keperluan tubuh barunya dan tubuh lamanya, agar tidak kehabisan kembali, dan menyimpannya di tempat yang aman. Di sisi lain, acara TV barunya baru dimulai. Zhu tampil dengan gemilang dalam perannya, mengikuti irama musik dengan penuh energi yang terdengar di lokasi syuting. Setelah acara berakhir, dia mengucapkan selamat tinggal kepada pemirsa dengan cara yang sangat mirip dengan Elizabeth di acara lamanya. Pada akhir minggu, Zhu ingin keluar malam dengan teman-temannya. Namun, saat bersenang-senang, efek zat kimia tersebut mulai memudar di tubuhnya. Dia merasakan pusing hingga hidungnya mengeluarkan darah, dan akhirnya dia berpamit pulang lebih awal kepada teman-temannya. Setelah dia sampai di rumah, dia langsung menuju ke kamar mandi yang dimana di situ ada tubuh lamanya. Lalu dia mengganti tubuhnya. Perlahan dia keluar dari kamar mandi dan melihat tangannya bahwa ada yang membusuk dari salah satu jarinya. Karena dirasa sudah ada yang tidak beres, dia pun menelpon ke pusat di mana zat tersebut dibuat. Akan tetapi si pembuat zat kimia tersebut tidak pernah mau untuk bertanggung jawab apa yang telah terjadi kepada pasiennya. Akhirnya Elizabeth merasa kecewa dengan jawaban si pembuat bahan kimia tersebut. Dia pun keluar dari apartemennya. Tujuan dia keluar ingin mencari ketenangan. Dia mampir ke sebuah kedai warung kopi dan ternyata di situ ada pelanggan yang mengidap penyakit yang sama seperti Elizabeth. Dia juga mengatakan bahwa dia tersiksa atas zat kimia yang dipakainya. Dia juga mengalami dampak yang buruk setelah memakai zat kimia tersebut. Si Elizabeth pun mendengar cerita tersebut. Dia bergegas untuk cepat pulang. Dan dia merenungi di malam harinya apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktu demi waktu telah berlalu, dan Zhu kembali mengambil alih tubuh Elizabeth. Saat proses syuting berlangsung, Zhu merasakan ada perubahan aneh di tubuhnya yang mengganggu jalannya syuting. Zhu pun bergegas meninggalkan lokasi syuting. Setelah dia memeriksanya, ternyata dia tumbuh benjolan di pantat belakangnya. Dia pun kembali protes ke pembuat zat kimia tersebut. Namun, jawaban dari pembuat zat kimia tersebut mengatakan bahwa dia tidak bisa bertanggung jawab atas kelalaiannya. Di keesokan harinya, sang produser menemui Zhu. Dia mengatakan bahwa dia akan naik jabatan, dia akan menjadi pemeran utama, dan dia akan membintangi sebuah film baru. Dan sejak saat itu, Zhu memakai zat kimia yang sangat berlebihan, sehingga membuat tubuh lamanya membusuk karena obat yang berlebihan. 3 bulan telah berlalu.
acara penting yang akan dia bintangi kini semakin dekat. Namun, malam sebelum debutnya, saat dia ingin mengambil zat kimianya, zat tersebut telah habis. Ketika dia menghubungi sang pembuatnya, ternyata stok zat kimia telah habis. Kini dia sudah tiba waktunya, di mana dia akan berubah menjadi tubuh lamanya kembali. Di saat dia akan berubah menjadi sosok aslinya, dia menimbulkan sebuah keramaian, sehingga membuat tetangga sebelah untuk memeriksa apa yang telah terjadi pada Zhu. Namun beruntungnya Zhu cepat-cepat menutup kamar mandinya, sehingga dia memastikan bahwa tidak ada apa-apa agar tetangganya cepat pergi. Kini Zhu telah berubah menjadi Elizabeth. Sementara itu, tubuh Elizabeth di sini seperti monster. Dia segera memesan zat kimia kembali agar dia kembali ke tubuh Zhu seperti muda. Setelah dia mendapatkan obat kimianya kembali, dia menyeret tubuh Zhu melewati rumahnya menuju ruang tamu. Di sana dia membuka kotak kardus dan menemukan permohonan maaf dari pembuatnya, diikuti dengan jarum suntik berisi cairan hitam yang menjanjikan untuk mengakhiri seluruh pengalaman itu. Ketika dia bersiap menyuntikkan cairan tersebut ke dada Zhu, suara pria itu teriang di pikirannya, mempertanyakan keputusannya. Dia diingatkan bahwa tindakan tersebut tidak akan mengembalikannya ke keadaan normal, melainkan hanya membawa mereka ke titik awal. Dalam keadaan putus asa, dia menusukkan jarum suntik ke jantung Zhu. Setelah beberapa detik keraguan, dia mulai menyuntikkan cairan perlahan. Namun Elizabeth melihat catatan presentasi Zhu yang akan datang, mengingatkannya bahwa pada masa-masa gemilangnya di bawah sorotan. Merasa menyesal, menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengambil resiko itu karena dia sangat membutuhkan sosok Zhu. Dia mengingatkan dirinya bahwa hari ini adalah saatnya Zhu bersinar. Karena Zhu adalah bagian dari dirinya yang dicintai banyak orang. Namun, semua usaha itu tampak sia-sia ketika hidung Zhu mulai mengeluarkan darah tanpa kendali. Elizabeth mencari infus untuk meletakkan peralihan, tetapi darah dalam tubuh versi lain belum berhenti mengalir. Dalam keputusasaannya, dia menusukkan jarum ke jantungnya, berusaha untuk menghidupkannya kembali. Tiba-tiba Zhu terbangun dan Elizabeth terkejut. Hal ini tidak mungkin terjadi karena mereka tak seharusnya sadar pada waktu yang bersamaan. Wanita muda yang cantik itu melihat jarum suntik berisi zat mematikan tergeletak di karpet, dan dengan marah dia menyerang Elizabeth karena mencoba menghilangkannya. Pertarungan antara mereka berdua menjadi sengit, bertahan hidup demi mereka diri sendiri. Elizabeth berhasil mengunci dirinya di kamar mandi, tapi kait pintu yang tidak kuat menahan Zhu yang menerobos masuk. Zhu menyerangnya kembali dan memaksa melihatnya ke cermin. Sebelum berulang kali dia menghantamkan kepalanya. Elizabeth yang lemah berusaha merangkak keluar, tetapi Zhu dengan mudah mengejarnya dan menendangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Zhu terus menyakiti Elizabeth sehingga ia menjadi tak berdaya. Namun ketika Zhu teringat bahwa mereka berdua adalah satu, dia menangis tanpa bisa menghentikan air matanya. Dia telah menandatangani takdirnya sendiri. Setelah itu, Zhu pergi ke lokasi syuting untuk acara spesial yang telah ditunggunya, di mana semua orang memujinya karena kecantikannya. Namun, dengan indera yang semakin kabur, dia mulai perlahan menyerah, sehingga memaksanya untuk pergi ke kamar mandi. Dan tiba-tiba, satu persatu giginya mulai terlepas, sehingga senyumnya mulai hancur, dan tekanan dari pertunjukan membuatnya putus asa. Gambaran tentang zat pengaktif kembali muncul di pikirannya, mendorongnya untuk meninggalkan acara tersebut untuk mencarinya. Namun saat dia berusaha pergi, sang produser menahannya untuk memperkenalkannya kepada investor, dan dia tersenyum kepada mereka. Setelah itu, Zhu diam-diam pergi. Setelah dia sampai dan menemukan zat kimia, dia perlahan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Namun, bukannya malah tambah cantik, akan tetapi dia berubah menjadi monster yang menakutkan. Dalam kondisi saat ini, dia menempelkan foto Elizabeth di wajahnya.
lalu keluar untuk menunjukkan ke semua orang. Saat si monster lewat, dia lolos karena foto yang ditempelkan di wajahnya. Akan tetapi, setelah dia di atas panggung, topeng pun terlepas sehingga wajah monster terpampang jelas di hadapan semua orang. Sontak, penonton pun ketakutan dan berlari keluar. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari aku ya. Terima kasih.